pemeriksaan pajak yang akan kita bahas nanti saat terkait pemeriksaan pajak ini, antara lain adalah tujuan pemeriksaan pajak, kriteria pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan pajak, dan kewajiban wajib pajak selama pemeriksaan, selanjutnya wewenang dan kewajiban pemeriksa, jangka waktu pemeriksaan, dan penyelesaian pemeriksaan. Sebelum kita lanjutkan, kita bahas pengertian pemeriksaan. Pengertian pemeriksaan itu adalah serangkaian kegiatan, yaitu menghimpun dan mengolah data ataupun keterangan dan bukti-bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Selain itu, pemeriksaan juga untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dan rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Sesuai dengan pengertiannya, tujuan pemeriksaan itu sendiri adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Apa itu menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan? Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan itu harus dilakukan pada saat wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Biasanya ini dilakukan pemeriksaan pada saat wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi melaporkan SPT tahunannya atau mungkin SPT bulanannya. SPT bulanan biasanya PPN dalam posisi lebih bayar. Jadi lebih bayar kan berarti wajib pajak meminta pengembalian atas kelebihan pembayarannya itu. Sebelum wajib pajak mendapatkan pengembalian itu, wajib pajak harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Selanjutnya, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan juga dapat dilakukan pada saat wajib pajak melaporkan SPT rugi. Selanjutnya, wajib pajak melakukan penggabungan atau peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Selain itu, pemeriksaan juga dapat dilakukan pada saat wajib pajak akan melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Jadi misalnya, kan tahun buku itu kan nggak harus Januari Desember, saja Juli Juni atau April Maret gitu. Jadi apabila wajib pajak selama ini misalnya wajib pajak tahun bukunya Januari Desember, mungkin karena mengikuti HO-nya perubahan HO-nya mungkin periode tahun bukunya adalah Juli ke Juni. Jadi kalau misalnya wajib pajak ingin melakukan perubahan tahun buku itu, wajib pajak harus dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Selanjutnya, WP tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT yang melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang disampaikan. Jadi ini biasanya wajib pajak itu di bulan-bulan pelaporan di bulan-bulan mendekati deadline pelaporan SPT, biasanya kantor pajak itu akan ngirimin surat tuh ke wajib pajak, nginfoin kalau misalnya jadwal pelaporan pajak udah mendekati nih, wajib pajak harus lapor pajak gitu. Kalau misalnya dalam jangka waktu setelah melewati jangka waktu penyampaian, wajib pajak belum juga menyampaikan SPT tersebut, biasanya kantor pajak akan mengirimkan surat teguran. Jadi kayak diingetin ke wajib pajaknya, kamu belum lapor pajak ini, tolong segera dilaporkan. Biasanya kalau misalnya wajib pajak masih tidak juga melaporkan SPT-nya itu, kantor pajak bisa mengeluarkan surat pemeriksaan. Selanjutnya, wajib pajak menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis yang mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan wajib pajak yang tidak dipenuhi. Ya, jadi kalau misalnya wajib pajak pun sudah menyampaikan SPT-nya, belum tentu juga dia sudah belum tentu juga udah beres nih gitu. Jadi karena tadi tujuannya untuk menguji kepatuhan. Jadi kan di Indonesia itu kan kita menganut perpajakan yang self assessment. Jadi
kita hitung sendiri, lapor sendiri gitu. Jadi untuk mengetahui apa yang sudah kita hitung dan sudah kita lapor itu sudah benar, kantor pajak punya wewenang untuk memeriksa kepatuhan wajib pajak tersebut. Selain itu, ada tujuan lain yang bisa dilakukannya pemeriksaan. Antara lain pada saat pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan. Ini biasanya kalau ditemukan adanya indikasi kalau suatu perusahaan itu mungkin suatu perusahaan mungkin belum mendaftarkan dirinya sebagai belum mendaftarkan NPWP-nya, tapi diketahui dia mungkin mempunyai transaksi yang seharusnya sudah mendaftarkan NPWP. Nah, ini bisa diperiksa oleh kantor pajak. Selanjutnya itu ada penghapusan NPWP. Jadi kalau misalnya wajib pajak orang pribadi atau mungkin orang pribadi mungkin akan meninggalkan Indonesia atau menutup NPWP atau PT yang mungkin akan menutup perusahaannya dan akan menghapus NPWP, maka itu akan dilakukan pemeriksaan. Yang ketiga, pengukuhan pengusaha kena pajak dan pencabutan pengusaha kena pajak. Ini sama dengan si penghapusan NPWP tadi di atas. Selanjutnya, wajib pajak mengajukan keberatan, lalu mengumpulkan bahan untuk penyusunan norma penghitungan penghasilan itu, pencocokan data dan alat atau keterangan, lalu menentukan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. Selanjutnya, penentuan satu atau lebih tempat terutang pajak pertambahan nilai, dan pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. Nah, selanjutnya, kriteria pemeriksaan. Pemeriksaan itu biasanya dilakukan terdiri dari dua, yaitu pemeriksaan rutin dan pemeriksaan khusus. Pemeriksaan rutin itu biasanya ya seperti pengajuan kelebihan pembayaran, itu biasanya adalah pemeriksaan rutin yang harus dilakukan pemeriksa. Lalu pemeriksaan khusus itu biasanya terkait dengan adanya indikasi atau ditemukannya sesuatu yang mencurigakan dari suatu perusahaan atau orang pribadi oleh kantor pajak. Pemeriksaan rutin itu sendiri bisa dilakukan secara pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan khusus itu biasanya dilakukan pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kantor itu artinya pemeriksa mengundang wajib pajak untuk melakukan pemeriksaan di kantor pemeriksa di KPP biasanya, atau bisa juga di Kanwil karena ada kemungkinan pemeriksaan dilakukan di Kanwil. Selanjutnya pemeriksaan lapangan itu biasanya wajib pajak mendatangi kantor atau tempat yang berhubungan dengan usaha wajib pajak. Jadi untuk melakukan pengecekan, penelitian terkait usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan itu bisa dilakukan berdasarkan jenis pajak maupun berdasarkan periode pencatatan. Biasanya kalau berdasarkan jenis pajak bisa diperiksa secara beberapa jenis pajak, seluruh jenis pajak, atau bahkan satu jenis pajak saja. Kalau belakangan terakhir biasanya kalau ada pemeriksaan itu biasanya all taxes ya, udah agak jarang sih beberapa jenis pajak aja, kecuali ada indikasi-indikasi tertentu atau untuk restitusi PPN mungkin hanya PPN saja yang diperiksa. Tapi kalau misalnya untuk pengembalian kelebihan pajak, biasanya kantor pajak akan memeriksa seluruh jenis pajak. Begitu pula dengan periode pencatatannya. Bisa satu masa pajak, beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, ataupun satu tahun pajak. Satu masa pajak itu biasanya terjadi kalau wajib pajak melakukan restitusi PPN gitu. Bisa jadi kan 1 bulan gitu, karena biasanya dia selalu kelebihan, jadi dia restitusinya 1 bulan. Beberapa masa pajak atau bagian tahun pajak itu biasanya terjadi kalau wajib pajak itu melakukan perubahan tahun buku gitu. Jadi biasanya yang diperiksa itu adalah tahun yang akan diubah periode tahun bukunya.
Lalu tahun pajak itu biasanya 1 tahun Januari Desember atau satu periode berdasarkan periode pencatatan wajib pajak, bisa Januari Desember, bisa Juli Juni, tergantung pencatatan wajib pajak sendiri. Selanjutnya dalam proses pemeriksaan, wajib pajak itu punya kewajiban. Kewajibannya itu dibedakan menjadi kewajiban yang pada saat pemeriksaan lapangan dan kewajiban pada saat pemeriksaan kantor. Kewajiban yang harus dilakukan wajib pajak pada saat pemeriksaan lapangan antara lain adalah memperlihatkan atau meminjamkan buku catatan maupun dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa. Yang kedua, memberi kesempatan pemeriksa untuk mengakses, mengunduh data elektronik. Yang ketiga, memberi kesempatan pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruang yang patut diduga untuk yang digunakan sebagai tempat menyimpan buku catatan, dokumen, uang, atau barang. Nah, selanjutnya memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Selanjutnya menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP. Dan yang terakhir memberikan keterangan lisan ataupun tertulis yang diperlukan oleh pemeriksa. Selain itu, kewajiban wajib pajak yang harus dilakukan pada saat pemeriksaan kantor antara lain adalah memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan. Yang kedua, memperlihatkan atau meminjamkan catatan atau dokumen. Yang ketiga, memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Yang keempat, menyampaikan tanggapan secara tertulis atas SPHP, meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh akuntan publik, dan memberikan lisan atau tertulis yang diperlukan kepada pemeriksa. Selain mempunyai kewajiban, wajib pajak juga mempunyai hak pada saat pemeriksaan pajak. Antara lain adalah meminta kepada pemeriksa untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksaan pajak dan surat pemerintah pemeriksaan. Jadi pada saat wajib pajak diperiksa, kita harus dapat dulu tuh surat perintah pemeriksaan pajaknya. Jadi nggak langsung kita setuju aja dengan pemeriksa, langsung oke dengan pemeriksaan pajak tanpa kita mendapatkan surat perintah pemeriksaan tersebut. Jadi dasar kita untuk bersedia dilakukan pemeriksaan itu kita harus menerima surat perintah pemeriksaan itu. Yang kedua, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberitahukan surat pemberitahuan pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan. Jadi biasanya kalau kantor pajak itu kan tadi kan seperti di awal bisa melakukan pemeriksaan secara lapangan maupun secara pemeriksaan kantor. Pemeriksaan lapangan tadi adalah pemeriksa itu mendatangi kantor usaha atau gudang atau tempat usaha wajib pajak. Jadi kalau misalnya pemeriksa mau datang tuh ke lapangan, kita harus pastikan kita terima tuh surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan dari pemeriksa pajak. Yang ketiga, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak apabila susunan tim pemeriksa mengalami perubahan. Jadi biasanya dalam jangka waktu pemeriksaan itu ada kemungkinan kalau pemeriksa itu mutasi atau dipindahkan atau apa gitu. Jadi biasanya bisa aja sih tim pemeriksanya itu berubah. Jadi untuk kita harus memastikan kita menerima menerima surat perubahan tim tersebut. Jadi kita tahu pemeriksanya sekarang siapa sih, apa masih bapak ini atau masih ibu ini atau sudah berubah menjadi bapak yang lain gitu. Yang keempat, meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. Yang kelima, menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Kalau menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ini itu biasanya kita harus memastikan kita terima SPHP, surat pemberitahuan hasil pemeriksaan itu dari pemeriksa. Selanjutnya menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada waktu yang telah ditentukan. Yang selanjutnya mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dalam hal masih terdapat hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dengan wajib pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Yang selanjutnya memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian kuesioner pemeriksaan. Selain hak dan kewajiban wajib pajak, pemeriksa juga mempunyai kewajiban pada saat pemeriksaan, yaitu antara lain menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan.
atau baik pemeriksaan lapangan maupun surat panggilan, yaitu berupa pemeriksaan kantor kepada wajib pajak. Bagaimana tadi hak wajib pajak untuk menerima surat pemberitahuan, maka kewajiban pemeriksa adalah menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan tersebut. Yang kedua, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksa. Yang ketiga, memperlihatkan surat yang berisi perubahan tim pemeriksa pajak kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan. Yang selanjutnya, melakukan pertemuan dengan wajib pajak, menuangkan hasil pertemuan dengan wajib pajak dalam bentuk berita acara hasil pertemuan. Selanjutnya, menyampaikan SPHP, lalu memberikan hak hadir kepada wajib pajak, menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak, mengembalikan buku dan atau catatan dokumen yang dipinjamkan dari wajib pajak selama pemeriksaan, dan yang terakhir harus merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak atas segala sesuatu yang diketahui tentang wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Selain mempunyai kewajiban, pemeriksa juga mempunyai wewenang yang bisa didapatkan pada saat pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor. Pada saat pemeriksaan lapangan, pemeriksa itu punya wewenang untuk melihat atau meminjam buku atau catatan atau dokumen yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang kedua, mengakses atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik, lalu memasuki dan memeriksa tempat atau ruangan yang diduga digunakan untuk menyimpan buku, catatan, dokumen, uang, barang atau dokumen pendukung lainnya. Yang ketiga, melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak. Yang kelima, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak, dan terakhir meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak. Selain wewenang pada saat pemeriksaan lapangan, pemeriksa juga mempunyai wewenang pada saat pemeriksaan kantor. Antara lain, memanggil wajib pajak untuk datang ke kantor DJP, melihat atau meminjam buku catatan dokumen yang dibawa oleh wajib pajak. Yang ketiga, meminta kepada wajib pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Dan selanjutnya, meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari wajib pajak, meminjam kertas kerja pemeriksaan, dan meminta keterangan atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak. Selanjutnya, jangka waktu pemeriksaan. Pada umumnya jangka waktu pemeriksaan itu adalah 1 tahun sejak wajib pajak melaporkan untuk kelebihan pembayaran. Untuk pengembalian kelebihan pembayaran, pada umumnya wajib pajak mempunyai jangka waktu 1 tahun sejak wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan kelebihan pembayaran. Nah, jangka waktu pemeriksaan itu sendiri terdiri dari 2, yaitu jangka waktu pengujian dan jangka waktu pembahasan akhir. Jangka waktu pengujian itu sendiri adalah jangka waktu sejak surat pemberitahuan pemeriksaan disampaikan atau sejak wajib pajak datang memenuhi panggilan sampai dengan SPHP disampaikan. Biasanya pengujian itu bisa dilaksanakan secara pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan. Secara pemeriksaan kantor biasanya dikasih waktu maksimal 4 bulan dan pemeriksaan lapangan adalah maksimal 6 bulan. Atas pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor tersebut bisa diperpanjang paling lama 2 bulan dengan alasan ruang lingkup pemeriksaan tersebut diperluas, seperti pemeriksaan 1 masa pajak menjadi 1 tahun pajak, atau adanya permintaan data kepada pihak ketiga dan pertimbangan kepala unit pemeriksaan. Sedangkan jangka waktu pembahasan akhir biasanya atau biasa disebut jangka waktu sejak tanggal SPHP disampaikan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan, biasanya jangka waktu tersebut adalah 2 bulan. Selanjutnya adalah tahapan pemeriksaan. Jadi selama pemeriksaan pajak biasanya yang pertama yang menjadi bukti kalau kita udah diperiksa itu biasanya yang pertama adalah surat perintah pemeriksaan atau biasa disebut SP2. Nah, biasanya surat perintah pemeriksaan ini isinya memberitahukan tim-tim pemeriksanya itu siapa aja. Lalu yang akan diperiksa masa pajak apa. Lalu biasanya juga akan dilampirkan juga dokumen list permintaan data yang diperlukan oleh wajib pajak. Jadi surat perintah pemeriksaan ini harus kita terima pada saat kita proses pemeriksaan.
Terus yang kedua, pemberitahuan pemeriksaan lapangan. Nah, pemeriksaan lapangan ini biasanya tergantung kebutuhan pada saat pemeriksaan. Biasanya dibutuhkan kalau misalnya si perusahaan punya pabrik atau apa segala macam gitu. Biasanya ini kayak memastikan lah ini perusahaan benar-benar ada atau gimana gitu. Jadi si pemeriksa akan datang ke kantor wajib pajak untuk mengetahui sebenarnya si wajib pajak ini transaksinya seperti proses usahanya seperti apa gitu. Surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan itu biasanya dilakukan secara langsung kepada wajib pajak atau bisa juga dikirimkan melalui faksimiles, pos, atau jasa pengiriman lainnya. Yang selanjutnya setelah pemberitahuan lapangan pemeriksaan, pemeriksa bisa memanggil wajib pajak untuk melakukan pertemuan di kantor pemeriksa. Biasanya ini akan di pertemuan ini biasanya pertemuan pertama bisa menjelaskan tujuan pemeriksaan ini seperti apa, lalu menjelaskan juga hak-hak dan kewajiban pemeriksa. Lalu bisa juga untuk memberi dan menerima dokumen-dokumen yang sudah dimintakan sebelumnya oleh wajib pajak, oleh pemeriksa yang sudah dibawakan oleh wajib pajak. Bisa juga di sini saling mendiskusikan juga terkait dengan transaksi-transaksi yang mungkin terjadi di perusahaan. Setelah pertemuan-pertemuan itu berkaitan biasanya setelah surat perintah pemeriksaan, kan tadi sebelumnya saya sudah sampaikan kalau ada surat peminjaman dokumen. Nah, bisa jadi itu dokumen-dokumennya mungkin wajib pajak belum memberikan seluruhnya. Jadi pemeriksa akan memberikan surat peminjaman dokumen kepada wajib pajak. Surat peminjaman dokumen ini biasanya ada jangka waktunya gitu. So, kalau misalnya wajib pajak tidak menyampaikan juga dokumen-dokumennya, akan ada kemungkinan kalau pemeriksa mengirimkan surat peringatan pertama ataupun surat peringatan kedua. Surat peringatan pertama itu biasanya diberikan kalau misalnya yaitu tadi pada saat pemeriksa udah ngirimin surat peminjaman dokumen tapi nggak diberikan juga oleh wajib pajak, maka pemeriksa akan mengeluarkan surat peringatan pertama. Biasanya jangka waktu surat peringatan pertama itu adalah 1 minggu sejak surat itu dikirimkan. Lalu kalau misalnya sampai jangka waktu batas waktu surat peringatan pertama wajib pajak belum juga memberikan tanggapan, memberikan dokumen, maka pemeriksa akan mengeluarkan surat peringatan kedua. Surat peringatan kedua jangka waktunya biasanya juga sama 1 minggu. Jadi wajib pajak harus segera memberikan dokumen-dokumen yang diperlukan. Karena kalau misalnya nggak diberikan dokumennya itu, pemeriksaan akan tetap berjalan. Dan pemeriksa akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan apa yang mereka terima gitu. Jadi mereka ngolah datanya apa yang mereka punya aja gitu. Jadi kalau misalnya mereka minta ini tapi wajib pajak tidak memberikan, maka ya asumsinya mereka wajib pajak tidak pernah melaporkan transaksi tersebut. Yang selanjutnya permintaan keterangan dan atau bukti kepada pihak ketiga. Hal ini biasanya dilakukan kalau ada indikasi-indikasi atau hal-hal yang penting yang mungkin bisa didapatkan oleh pemeriksa dari pihak ketiga gitu. Biasanya seperti konfirmasi faktur pajak atau konfirmasi kredit pajak. Hal ini untuk memastikan kalau wajib pajak itu secara pembukuan, secara pencatatan, secara pelaporan pajak sudah benar-benar melakukan kewajibannya. Setelah dilakukan pengumpulan bukti, keterangan yang dibutuhkan selama proses pemeriksaan oleh pemeriksa, selanjutnya pemeriksa akan mengeluarkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak. Dan wajib pajak akan menanggapi secara tertulis surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak tersebut.
Setelah itu akan dilakukan setelah wajib pajak melakukan pembahasan menanggapi hasil pemeriksaan tersebut, maka pemeriksa akan mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir. Di sini biasanya diskusi lah antara pemeriksa dan wajib pajak, mendiskusikan terkait dengan temuan-temuan yang dilakukan oleh pemeriksa. Pada saat pembahasan akhir ini pun, kalau memang ada dokumen-dokumen lain yang memang wajib pajak bisa sampaikan, wajib pajak bisa menyampaikan dokumen-dokumen tersebut yang bisa mungkin menjelaskan terkait temuan-temuan yang ditemukan oleh pemeriksa. Dan tahap yang terakhir adalah penyelesaian pemeriksaan. Dalam penyampaian SPHP, dalam menanggapi SPHP oleh wajib pajak, jangka waktunya bisa kita lihat di sini. Jadi biasanya SPHP itu disampaikan secara langsung oleh pemeriksa kepada wajib pajak. Bisa disampaikan secara faksimiles atau disampaikan secara pos. SPHP itu sendiri merupakan temuan-temuan yang ditemukan oleh pemeriksa selama proses pemeriksaan. Jadi setelah proses yang panjang, pemeriksa akan melis gitu kedapatan temuannya untuk dipertanggungjawabkan oleh wajib pajak, untuk diselesaikan oleh wajib pajak. Lalu wajib pajak harus menanggapi secara tertulis SPHP tersebut. Jangka waktunya biasanya 7 hari kerja sejak diterimanya SPHP. Tapi wajib pajak juga mempunyai hak untuk memperpanjang waktu untuk menanggapi tanggapan tertulis tersebut, yaitu 3 hari sejak surat 3 hari sejak yaitu 3 hari sejak deadline penyampaian tanggapan hasil pemeriksaan. Nah, dalam tanggapan pemeriksaan itu ada dua atau bahkan ada 3 yang bisa dilakukan oleh wajib pajak. Yang pertama, bisa menyetujui seluruh hasil pemeriksaan. Biasanya kalau misalnya wajib pajak setuju, akan ada lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan. Atau yang terakhir, yang kedua, tidak setuju sebagian atau tidak setuju seluruhnya. Nah, wajib pajak harus membuat tanggapan tertulis yang berisi sanggahan-sanggahan kenapa wajib pajak tidak setuju dengan hasil pemeriksaan tersebut. Dan yang ketiga, tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP tersebut. Nah, kalau misalnya wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis, maka pemeriksa punya wewenang untuk membuat berita acara kalau wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP tersebut. Selanjutnya, bagian pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Jadi kalau misalnya wajib pajak sudah menyampaikan tanggapan tertulis atas SPHP, maka pemeriksa akan mengundang wajib pajak untuk melakukan pembahasan akhir atas hasil pemeriksaan tersebut. Meskipun baik setuju, tidak setuju, atau tidak menyampaikan tanggapan sama sekali atas SPHP tersebut, pemeriksa tetap punya kewajiban untuk memberikan undangan pembahasan akhir atas hasil pemeriksaan tersebut kepada wajib pajak. Nah, kalau misalnya pembahasan akhir undangan tersebut sudah disampaikan, wajib pajak wajib hadir untuk melakukan pembahasan akhir tersebut. Kalau misalnya emang wajib pajak tidak mau hadir pada saat pembahasan akhir, maka pemeriksa akan tetap membuat risalah pembahasan, lalu membuat berita acara pembahasan akhir yang menunjukkan kalau wajib pajak tidak hadir dan semua SPHP tersebut akan dianggap disetujui oleh wajib pajak. Lalu kalau misalnya wajib pajak pada saat pembahasan akhir mungkin akan ada beda pendapat antara wajib pajak dan pemeriksa. Ada kesempatan buat wajib pajak untuk berdiskusi dengan tim quality assurance.
Tim Quality Assurance itu dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan untuk menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Tugas tim Quality Assurance tersebut antara lain adalah membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak, memberikan kesimpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dan pemeriksa pajak, dan membuat risalah tim Quality Assurance pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf E dan bersifat mengikat. Yang terakhir adalah pelaporan hasil pemeriksaan dan pengembalian dokumen. Jadi setelah dilakukannya prosedur-prosedur, dilakukan pengujian dan bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh pemeriksa, maka dilakukan kesimpulan yang dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan itu selanjutnya akan ditelaah oleh supervisor pemeriksa, dan dibuatlah laporan hasil pemeriksaan, nota penghitungan, dan akhirnya akan terbit SKP atau STP. Maksimal 7 hari sejak tanggal laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib mengembalikan buku dan dokumen dan atau catatan yang dipinjamkan kepada wajib pajak. Nah, yang terakhir, pajak yang terutang dalam SKP atau STP. Biasanya pajak yang terutang dalam SKP atau STP tersebut akan sesuai dengan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kecuali pada saat pembahasan akhir wajib pajak tidak hadir, tapi memberikan tanggapan tertulis, maka pajak yang terutang berdasarkan SPHP dengan pajak yang tidak disetujui sesuai tanggapan tertulis dari wajib pajak. Yang selanjutnya, wajib pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis, maka pajak yang terutang berdasarkan SPHP dan wajib pajak yang terutang berdasarkan SPHP dan wajib pajak dianggap menyetujui SPHP tersebut. Mungkin itu aja untuk pembahasan hari ini.